Lo bagaimana Mas Hari kegiatannya? Masuk, wes pokoknya. Ketoknya gurih Mas. Tenan. Salam Tani Utun. Pada kesempatan hari ini kru Tani Utun lagi panen lombok. Nah, lomboknya adalah jenis CMB atau cabai merah besar. Nah, untuk update harga saat ini dari petani hanya 10.000. Nah, jadi walaupun harga 10.000 yang namanya cabai tetap pedas kan seperti itu. Ya. Nah, untuk cara memetiknya ini teman-teman, monggo cara memetiknya seperti apa? Langsung sama aja. Jadi kalau petik kita cukup diangkat aja ini, Pak. Ya, nggak harus apa, nggak susah lah. Yang penting kita angkat berlawanan arah, ini gampang patah. Nah, beda dengan cabai rawit. Kalau cabai rawit agak alot ya istilahnya. Jadi kadang-kadang ikut pupusnya itu ikut terputus, ikut terpotong. Ini juga lumayan besar. Nah, jadi cukup mudah ya untuk mudah ini memang apa? pemetikannya Pemetikannya ya. cukup mudah. Ini lebih mudah untuk Itu pemetikan. salah satu alasan kita kenapa menanam CMB untuk mempercepat kita masa panen. Nah, untuk yang seperti ini kita juga sudah berani panen karena kita petik hari ini, kirimnya baru besok pagi. Nah, ini nanti kan semalam ini otomatis kan sudah merah. Berarti sembungat menus wani ya Mas. Oh, wani Mas, sudah berani. Nah, nanti tidak harus merah ya darah. tidak harus. Ya, jadi tidak Nanti harus kalau merah sampai merah darah seperti ini, nanti yang lain-lainnya ini karena kita 4 hari sekali, nanti iya. terlalu matang. Nah, nanti biasanya kalau kita setelah panen itu kita sortasi karena ada yang pecah seperti ini. Nah, Tidak masuk Mas. ini yang pecah ini nanti masuknya itu biasanya untuk sendiri kita buang separuh. Ini yang masih bagus kan masih bisa dimanfaatkan untuk konsumen. Akhir maksudnya. Ini kalau misalkan kepaksa kita campur ke yang bagus, nanti sampai di pasar ini biasanya untuk yang seperti ini ikut busuk ini nanti. Berarti busuknya merembet. Nggih, ini kan di dalam karung nanti kan nempel gini. Nah, kondisi basah otomatis ini nanti ikut lengket. Berarti ngene iki tingko masuke nang bumbu dapur ya. Iya, bumbu dapur. Itu maksudnya ke bumbu dapur. Pak, itu Kak warnanya masih ada yang agak hijau, itu apa sudah siap panen? Nah, kita buat persentasenya ya. Kalau misalkan ini yang merah sudah hampir 50%, ini kita panen aja. Karena nanti kena di dalam karung, masih ada waktu 1 malam, ini akan merah sempurna seperti yang ini. Nah, risikonya kalau misalkan kita petiknya merah semua, nanti yang seperti ini masak di pohon, ini terlalu matang, malah nanti risikonya busuk. Oh, oke. Misalnya kalau kesalahan dalam memetik lombok itu bagaimana Mas? Atau cabai itu? Kalau di cabai itu sebenarnya kehati-hatian kita. Pertama, nanti terkait ranting yang patah. Nah, ini biasanya kita terlalu terburu-buru. Kenapa kita nanam untuk yang jenis CMB untuk salah satunya cepat panen? Karena kalau kita dengan CMB ini kan mudah dipetik, jadi kemungkinan ranting patah itu bisa diminimalkan. Kemudian nanti ada yang busuk itu ikut dipanen. Jadi kalau busuk ikut terpanen itu nanti kalau misalkan tercampur, itu biasanya yang busuk ini akan menular ke barang yang bagus karena nanti kan kita pengiriman dalam satu karung.
antraknosa, istilah umumnya kena penyakit patek. Pengaruh dari jamur yang tumbuh karena memang cuaca atau curah hujan yang sangat tinggi. Nah, bisa diantisipasi dengan pemupukan pakai kalsium tinggi. Cuma kadang-kadang ini tetap ada. Dan penyakit ini menular, bisa menyebabkan gagal panen bahkan bisa 100%. Lalu bagaimana Mas Hari kegiatannya? Masuk wis pokoke. Ketoke gurih iki, Mas. Tenan. Oke, tadi kita sudah panen dari kebun, sekarang kita di rumah melakukan sortasi. Sortir nih, Mas. Sortir. Oke. BS ya gini maksudnya. BS yang pecah, yang patah busuk seperti ini, separuh-separuh ini, pecah-pecah BS. seperti ini, kita sendirikan supaya tidak menular kepada yang bagus. Terus ngene iki, Mas. Kan busuk ya. Iki cara penyebabnya apa? Terus cara apa ya? Penggunaane neh karo cara nggih ngatasi ngene iki piye? Kalau untuk yang pecah, kita biasanya Nah, iki pecah, lek iki kan bosok. pecah kan, ya. Sebenarnya sama Mas. Ini kalau misalkan lebih lama lagi, mungkin 2-3 hari kemudian ini akan seperti ini, sama kasusnya. Nah, kendalanya curah hujan yang tinggi, karena memang sehari-hari curah hujannya memang agak lumayan lah untuk di daerah sini. Nanti ini serangan penyakit khususnya antraknosa atau patek tadi seperti yang ini mulai ada tanda-tanda. Nah, kekurangan unsur kalsium, jadi cekaman terhadap serapan unsur kalium dengan fosfatnya itu terhambat karena efek curah hujan yang tinggi tadi. Nah, beda lagi kalau yang seperti ini Mas, ini terlalu matang. Jadi kenapa kok yang hijau-hijau seperti ini kita petik? Karena ini busuk ini udah merah. Nanti kalau kita biarkan, nanti akan terlalu matang seperti ini. Ini juga busuk. Ini kalau ini Itu pecah. oh pecah. Sama seperti ini kan. Nah ini.
Masuk sortir. masuk sortir. Nah ini kalau sudah busuk seperti ini, kelemahannya adalah daya simpan atau daya angkut. Ini Berarti wis ndak tahan lama ya mas. tidak tahan lama, Langsung eksekusi. langsung dieksekusi. Nah nanti yang busuk-busuk, yang pecah kita sendirikan. Ini Ini piye mas? oh ini bisa kita masukkan ke yang bagus. Nanti yang pecah-pecah ini kita manfaatkan untuk konsumsi sendiri. Biasanya untuk sambal atau untuk apa itu kita bisa pakai ini. Nah, busuk yang hijau. Nah ada satu lagi nih mas, antraknosa. Mantrak. Patek Ini ya. pengaruh kegagalannya bisa 50%. Wiki barang berarti. Kalau ini pecah mas, ini bukan. Masuk Mateng masuk nih. patek ya. Nah, patek. Jadi kalau di sini istilah kerennya patek, Patek. Ya. tapi kalau bahasa kerennya antraknosa. Disebabkan oleh fungisida jamur ya, bukan fungisida, dari jamur. Kita pengendalian sebenarnya sudah pakai fungisida, cuma serangan masih terus karena memang curah hujan yang luar biasa. Oke. Nah, kita sortasi hari ini kita selesaikan. Untuk pengiriman masih besok pagi. Nah, kita biasanya mengirim ini ke Tulungagung. Kita tidak main di Trenggalek. Ngapa mas kok main adong? Karena memang untuk pedagang atau yang mau ke Tulungagung itu kan dari sini ada pedagang lapak sayur yang memang 3 hari sekali itu belanjanya ke Tulungagung. Oh jadi sekali jalan. sekali jalan. Nah ini patek lagi. Nah patek ini tidak menyerang yang merah saja, ini yang hijau juga bisa terserang. Nah, ini kuntingan ini. Nah, itu memang ada beberapa yang Hasil bonsai kuwi mas. Oh, hasil bonsai. sama kayak ini kan. Ini nutrisinya memang kurang maksimal. Kurang serapan. maksimal. Jadi tetap Tapi yo gede mas. Tapi bisa, ra dawa. tapi dia tidak sempurna. Nah kan seperti ini kan bedanya. Kalau kita yang kemarin panen itu dari 800 batang karena memang ada beberapa yang kena longsor. Itu kita setiap panen biasanya sekitar 50 kiloan sekali petik. Wah, lumayan. Lumayan. 50 kali 10. Wis lele ngono ya mas. 50 kali 10. Apa? Harganya kan cuma 10 ribuan hari ini. Ya mungkin merah. Yang jelas untuk saat ini cabai itu rasanya tetap pedes. Cocok untuk sambal hijau ini. Nah, ini nanti bisa dibawakan untuk sambal di rumah. Sambal hijau. Kalau bisa, kalau mau bikin sambal hijau ya dipilih nih yang hijau-hijau disendirikan nanti buat nyambel di rumah. Oke, Kang Hari. Oke. Siap, Mas Heri? Oh, siap tok, eksekusi tok lagi nih mas. Oke. Nah, ini antar saiki. Jadi tondone tremok ngono ya mas. Oke. Jadi kena apa? Curah hujannya tinggi, seratan nitrogen yang tinggi, akhirnya kulitnya bisa tipis. Nah, setelah tipis dia akan rawan kena penyakit. Untuk panen hari ini karena sudah sore kita selesaikan dengan apa ya? Lalapan cabai nanti. Walaupun bibirmu tak semerah lombokku.